Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Baik, di sini kami akan memperlihatkan video mengenai materi kami. Di dalam video ini saya ingin membahas tentang peluang berdasarkan teknik pembilang. Peluang berdasarkan teknik pembilang adalah dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan pada pemecahan masalah yang berkaitan dengan menentukan atau menghitung. Jadi intinya peluang berdasarkan teknik pembilang ini yaitu menghitung berapa banyak cara yang mungkin terjadi dari sebuah percobaan. Peluang berdasarkan teknik membilang ini memiliki dua aturan, yaitu aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Aturan perkalian di sini sudah tertera, yaitu memiliki tiga cara. Cara pertama, banyak cara untuk mengisi tempat pertama N1. Yang kedua, banyak cara untuk mengisi tempat kedua setelah tempat pertama dipenuhi N2. Yang ketiga, banyak cara untuk mengisi tempat ketiga setelah tempat pertama dan kedua dipenuhi N3. Banyak cara untuk mengisi N buat tempat secara keseluruhan dapat dirumuskan dengan N1 kali N2 kali N3 kali dan seterusnya, dan diakhiri dengan NK. Lanjut dengan peluang berdasarkan aturan perkalian masih, yaitu memiliki contoh. Contoh aturan perkalian yaitu suatu tim bola voli terdiri atas 8 orang termasuk pemilih atau termasuk pemain cadangan. Akan dipilih seorang kapten, wakil kapten, dan pengumpul beberapa banyak pilihan dapat dibentuk. Nah, di sini kita menggunakan dua cara, yaitu seseorang boleh merangkap dan cara yang kedua, seseorang tidak boleh merangkap. Nah, di dalam penyelesaiannya kita menggunakan cara yang pertama. Karena seorang boleh merangkap, maka masing-masing posisi dapat ditempati oleh seluruh pemain. Banyaknya susunan tim bola voli adalah 8 dikali 8 sama dengan 512 pilihan. Kenapa bisa dikali 8 kali 8? Karena satu tim bola voli terdiri atas 8 orang. Jadi berapa cara yang kita gunakan, yaitu 512 pilihan. Lanjut dengan cara yang kedua. Karena seseorang tidak boleh merangkap, maka banyaknya susunan tim bola voli adalah 8 kali 7 kali 6 sama dengan 336 pilihan. Kenapa cara yang kedua itu 8 kali 7 kali 6? Caranya begini, kan persyaratan tadi seseorang tidak boleh merangkap. Jadi ketika satu orang tidak boleh merangkap, maka ketika pembilangnya 8, maka dia akan semakin mengecil karena seseorang itu tidak boleh merangkap. Berarti satu cara kita kurangi, dan hasilnya dengan cara yang kedua yaitu 336 pilihan. Oke, lanjut dengan aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan yaitu di sini saya buat dengan, yaitu pengertiannya, aturan penambahan biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi. Artinya ya, yang terjadi hanya salah satu, atau bisa dibilang pilihan, dan biasanya menggunakan kata penghubung. Di sini dia memiliki cara. Langkah yang pertama itu dapat dilakukan dalam M cara, dan pekerjaan kedua dapat dilakukan dalam N cara. Dalam kedua pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan secara simultan. Maka untuk menyelesaikan kedua pekerjaan tersebut dapat dilakukan dalam M tambah N. Aturan penjumlahan contohnya di sini sudah saya buat, bisa dibaca. Di rumahnya Lukman terdapat 3 jenis sepeda berbeda, 2 jenis sepeda motor berbeda, dan 2 mobil yang berbeda. Jika Lukman ingin berpergian, ada beberapa cara Lukman menggunakan kendaraan yang ada di rumahnya. Nah, penyelesaiannya pun sudah saya buat di sini. Di sini ada 3 pilihan kendaraan, yaitu sepeda motor dan mobil Lukman. Kenapa saya buat di situ banyak caranya sama dengan 3 tambah 2 tambah 2 sama dengan 7 cara? Nah, saya jelaskan. Di sini kan ada 3 pilihan kendaraan, yaitu sepeda motor dan mobil Lukman. Berarti yang 3 itu adalah kendaraannya, yaitu sepeda motor dan mobil. Nah, ditambah 2-nya itu tersebut, yaitu artinya Lukman harus memilih salah satu jenis kendaraan saja. Nah, 2-nya itu
yaitu memiliki dua mobil yang berbeda, dan tambah duanya itu yaitu dua jenis sepeda motor yang berbeda, sama dengan 7. Tentang permutasi. Permutasi adalah penyusunan atau pengaturan beberapa objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Banyaknya permutasi dari n unsur diambil r unsur dinotasikan PNR sama dengan n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 dikali n kurang 3 sampai dengan n kurang r tambah 1, atau dapat juga ditulis sebagai berikut. Nah, dari hasil pemaparan tadi kita mendapatkan rumus permutasi, yaitu PNR sama dengan n faktorial per n kurang r faktorial. Baik, kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini contoh soalnya, dari 4 calon pemimpin sebuah perusahaan, misalkan A, B, C, dan D, hendak dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa susunan yang dapat dibuat jika data yang diambil 3? Oke, kita kerjakan. Diketahui n sama dengan 4 dan n merupakan jumlah semua unsur. Diketahui r sama dengan 3. R merupakan unsur yang diharapkan atau unsur yang ingin dicapai. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Permutasi PNR sama dengan n faktorial per n kurang r faktorial. Kita masukkan angkanya. P43 sama dengan 4 faktorial per 4 kurang 3 faktorial sama dengan 4 faktorial per 1 faktorial sama dengan 24. Bagi sini saya akan menjelaskan tentang permutasi jika ada unsur yang sama. Banyaknya permutasi n unsur yang memuat KL dan n unsur yang sama dapat ditentukan dengan rumus P sama dengan n faktorial per k faktorial dikali l faktorial dikali m faktorial. Langsung kita ke contohnya. Berapa banyak susunan yang dapat dibuat dari kata tamat? Langsung saja kita jawab. N nya sama dengan 5 karena n itu jumlah semua hurufnya, ya kan? Nah, baru n1 sama dengan 2. Kenapa 2? Karena di situ ada huruf T nya ada 2. Baru n2 nya sama dengan 2 juga karena huruf A nya ada 2 juga. Dan n3 sama dengan 1 karena m nya cuma 1. Jadi kita masukkan langsung rumusnya tadi kan, P sama dengan n faktorial per k faktorial dikali l faktorial dikali m faktorial. Masuk angkanya, n sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 5 faktorial. 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 2 dikali 1 dikali 2 kali 1 dikali 1 sama dengan 60 per 2 sama dengan 30 susunan. Nah, ini adalah permutasi yang terakhir, yaitu permutasi siklir atau pemutar. Permutasi siklir adalah permutasi yang cara penyusunannya melingkar sehingga banyaknya penyusunan n unsur yang berlainan dalam lingkaran ditulis. N faktorial per n sama dengan n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 sama dengan 3 kali 2 kali 1 per n sama dengan n dikurang 1 dikali n kurang 2 sampai dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan n kurang 1 faktorial, atau lebih jelasnya P sama dengan n kurang 1 faktorial. Ini sangat mudah sekali sebenarnya. Oke, langsung saja ke contohnya. Sekelompok mahasiswa yang terdiri dari 7 orang duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Dalam beberapa cara ketujuh mahasiswa itu dapat diatur sekeliling meja bundar tersebut. Kita jawab.
kita ketahui dulu N sama dengan 7, ya kan? Kan ada 7 mahasiswa, ya kan? Udah kita agak 3 N dikurang 1, 7 dikurang 1 sama dengan 6 faktorial. Oke, sama dengan 6 faktorial, yaitu 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan